Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi di channel official. Kali ini kita ditemani oleh dua narasumber keren, kece dan imut. Sebelum kita masuk ke poin penting, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai Syawal atau host. Saya narasumber Fatih Naspani. Dan saya narasumber kedua, Wildan Al-Khadri. Kali ini kami akan membahas tentang teori komunikasi yang berjudul Spiral of Silence. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya dulu nih kepada dua narasumber. Bagaimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lah, lumayan baik. Serius gini, baik Ji. Iya. Sehat. Ya, sama siswa lah banyak masalah juga. Oke lah. Sebelum kita masuk ke poin penting, Mas Fatin ini tumben ganteng kali. Tumben, Mbak. Oke, langsung saja. Saya mau bertanya kepada Mas Wildan sama Mas Fatin. Langsung saja materi. Yang pertama tuh asal usul dari teori spiral of silence tuh dari mana sih? Asal usulnya ya. Jadi kalau membahas tentang asal usul dari Spiral of Silence ini berasal dari Jerman. Jadi pada masa pasca Perang Dunia Kedua. Lumayan lama ya. Iya, jadi pencetusnya itu yaitu Elisabeth Noel Neumann. Dia ini seorang ahli komunikasi yang berbidang di lingkungan masyarakat gitulah ya. Jadi pada masa pasca Perang Dunia Kedua itu di Jerman, dia itu melihat kalau masyarakat itu, meskipun masyarakat itu banyak yang tidak setuju dengan rezim Nazi, Nazi Adolf Hitler ya kan, yang kita tahu waktu itu, yang tahulah kejamnya kayak mana ya kan. Jadi pada masa itu dia melihat kalau masyarakat itu banyak yang tidak setuju, tapi mereka itu tidak bersuara karena mayoritas dari masyarakat yang lain itu setuju dengan rezim Nazi ini. Jadi mereka lebih memilih diam karena ya takut kalau misalnya mereka bersuara, karena mayoritasnya kan pada mendukung, kalau tiba-tiba mereka menyuarakan ketidaksetujuan mereka ini, takutnya mereka dibully, diisolasi secara sosial gitu. Iya, itu asal usul dari berdirinya teori dari Spiral of Silence ini. Pertanyaan kedua nih. Bagaimana individu dapat mengatasi tekanan sosial untuk mengungkapkan pendapat mereka, teori Spiral of Silence ini? Pendapat ya. Iya. Dari tekanan sosialnya mungkin kita jelaskan dulu lah apa itu Spiral of Silence. Ya, pengertiannya dulu kita jelaskan. Jadi intinya itu Spiral of Silence itu adalah di mana kita itu tidak bisa beropini, tidak menyembunyikan pendapat kita. Ketika ada sesuatu, kita lebih tidak bersuara, padahal karena mayoritas dari lingkungan kita itu mendukung hal tersebut, tapi kita yang berbeda dari pendapatnya, kita memilih tidak bersuara, tidak berpendapat. Diam. Iya, diam. Kita memilih untuk diam daripada mengeluarkan pendapat kita. Dan tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan itu bagaimana individu dapat mengatasi tekanan sosial untuk mengungkapkan pendapat, teori Spiral of Silence? Bagaimana? Jadi ini solusi lah intinya. Solusinya bagaimana ya kan? Jadi solusinya itu bagaimana cara kita itu, misalnya kita mengungkapkan pendapat di media sosial, tapi kita masih takut misalnya pendapat kita ada yang salah, ada yang kurang. Itu pertama-tama mungkin lebih bagus kita bicarakan dulu lah sama teman atau keluarga kita. Kita diskusikan biar kita mendapatkan sebuah keberanian dulu buat bersuara ini. Jadi misalnya kalau ada seseorang yang mendukung kita dari belakang, misalnya teman atau keluarga, itu kita mendapatkan keberanian. Jadi kan kalau sendiri itu kan nggak berani, cuma kalau ada kawan kan pasti berani lah kita ya kan. Lebih berani buat bersuara. Jadi sebelum
berpendapat di media sosial itu bicarakan dulu sama teman-teman, sama keluarga, kalau mereka mendukung baru Orang-orang terdekat lah. orang-orang dekat. Kalau kita udah mendapatkan dukungan, pendapat mereka ternyata sama dengan kita, Baru. baru bersuara lah. Baru beropini kita di situ biar Gimana kalau Mas Fatim? Kalau dari saya itu ngelawan tekanan dari Iya, iya. sosial itu penting itu banget buat punya rasa percaya diri dan sadar kalau pendapat itu benar. Meskipun nggak populer sih, punya punya komunitas atau teman yang seperti jelaskan tadi tuh Wildan, Iya, iya, iya. bisa bantu banget kalau karena apa bikin kita kalau ngerasa sendiri nggak takut, ya, lebih sendirian, berani. Iya, iya. ya gitu. Terus kalau makin paham kita argumen ada data yang logika Lebih makin kuat. Lebih kuat. Iya, posisi Lebih percaya yang diri kita ngomong kalau tidak ada ada bukti kita. bukti itu. Ya, itu mungkin dari kami. Jadi teori spiral of silence ini orang lebih takut untuk bersuara Ya, istilahnya. benar. Oke, saya punya pertanyaan lagi. Santai, Iya. santai. Baru mulai. Ya, apa itu pertanyaannya? Apa dampak dari teori spiral of silence? Dampaknya ya? Ya, dampaknya. Oke, saya jelaskan. Ya. Jadi kan kita udah kita bahas tadi contohnya ya. Ya, ya, ya. Iya, Contoh sudah. Contohnya, belum. Contoh belum. belum ya? Contoh belum. Iya, kita bahas bentar dulu. Kita masuk ke contoh, baru kita masuk ke dampaknya bagaimana. Nanti nyambung sendirinya itu. Oke, oke. Oke, jadi contohnya itu, misalnya kita kan tahu Oh, dulu. begini. Kalian punya ini enggak? Contoh biasa dulu deh, baru pengalaman. Oke. Jadi contohnya itu dulu tahun lalu kita tahu lah ya kan pemilihan presiden waktu itu kan, Oh, wakil yang Prabowo presiden. sama Prabowo sama Anies nih. Ya, ada juga Ganjar, jangan bilang Ganjar itu ada juga. Ya, Oke jadi lah, waktu oke itu lah. ada berita viral ya kan di media sosial tentang ada sebuah desa, jadi satu desa itu pada dukung Anies semua. Cuman ada warga ibu-ibu ini dia sendiri yang mendukung Prabowo. Nah, pas ibu ini bersuara kalau dia dukung Prabowo, itu satu desa itu yang dukung Anies semuanya itu pada Bully. ngebully ya, dibully nih ibu-ibu. Jadi kayak ada acara-acara nggak diundang lah, gara-gara cuman dia sendiri ini Istilahnya yang diasingkan lah. cuman diasingkan dia, kalau ada tetangganya yang bikin acara pesta nggak diundang, Nggak dia diundang. ini nggak diundang Karena berbeda karena sendiri. berbeda sendiri ya itu. Jadi dampaknya yaitu semakin kalau kita takut dalam bersuara ini, orang-orang pada milih diem aja. Jadi kita nggak ada perkembangan, nggak ada inovasi yang baru, nggak ada ide-ide yang baru keluar. Misalnya kalau suara kita ini dipendam saja, pendapat kita disembunyikan ini, nggak bakalan ada itu inovasi sama perkembangan. Misalnya kalau saya bikin perusahaan, terus yang berpendapat cuman satu orang, waduh, pasti perusahaan saya kayaknya idenya bakalan kayak kurang maju, biasa-biasa aja kan, kalau karena cuma satu yang bertepat. Coba kalau rame-rame mengeluarkan pendapatnya, terus kita mikirin diskusi mana solusi yang terbaik, pasti bisa jadi dapat ide yang terbaik juga dari situ. Jadi dampaknya itu bagi kita itu tidak ada lagi perkembangan itu. Kalau kita cuma diem saja tidak bersuara, itu nggak bakalan ada inovasi baru, nggak ada sudut pandang yang baru yang bisa kita diskusikan, nggak ada perkembangan lah pokoknya intinya. Jadi istilahnya kalau dipendam malah jadi penyakit. Iya. Oke. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ini. Selanjutnya nih. Sore kapan di? Apanya itu? Kalau bicara lagi tidak ada kopinya kah? Mi di sini lebih apa di keluarkan nih? Apakah?
pengertian lah ya. Iya, tapi pengertian di. Iya, kita kan tamu di sini. Iya, Wah, masa ada. kosong ini. Oh, oke. Saya mempunyai barista keren. Iya. Apa? Mas Agus, tolong dulu. Airnya tuh doain Iya, Mas Agus. Wildan sama Mas Patin. Iya, lagi Sembari menunggu Mas Agus, boleh dilanjutkan tadi Yuk, pengalaman pengalaman. ada nggak pengalaman? Ada nggak begini? Ada nggak pengalaman kalian dari teori spiral of silence tersebut? Oh, Contoh pengalaman ini. Contoh pengalaman. Kalian berdua. Dari Mas Fatin dulu nih. Kayaknya dari tadi belum bersuara ini kita yang. Aduh. Oke. Keluarkan dulu suaramu Mas Kalau Fatin. dari pengalaman ini banyak sekali Ji. Pasti Os juga ada pengalamannya toh? Ya, ada lah, ada. Ya. Jadi pengalamanku itu di waktu SD kita takut ini mengumpulkan tugas. Kenapa ya? Kenapa takut kumpul tugas? Jadi karena pas itu takut kumpul tugas karena teman-teman ini belum selesai semua tugasnya. Oh, kayak baru kalian ini baru kau selesai. Sendiri selesai. Iya, sendiri kalian selesai, tapi teman-temanku ini belum selesai tugasnya, takut kumpul tugas. Kenapa? Karena kalau dikumpul ini bakalan ada pembulian kayaknya di luar kelas atau pemukulan lah. Dibully takut dibully. Iya. Ini milik kalau semisal ada selesai minoritas kita selesai tugas karena dia belum kita mami disuruh tutup mulut padahal ini selesai Miki. Iya, baru capek-capek gitu. Capek-capek Miki begadang. Iya, capek begadang, kerja tugas. Dia main-main Ji. Iya, Pas baru deadline tidak ada Mi. iya, baru ujung-ujungnya jadi dikumpul karena takut dia dipukul tuh di luar kelas. Tapi dua ini dipikirkan. Apa Kalau itu? tidak dikumpul orang tua ya sih dipukul Karena tidak tak kumpul gini dan sampai di guru. Iya. Nanti marah-marah bilang kau itu begadang kau kerja terus baru tidak kumpul Ji. Tapi pada saat itu kalau misalnya orang tua ini tuh marah ini di kau bilang kenapa ndak kumpul Bisa juga ngomong. Iya, tidak bisa ngomong juga karena Sama ngeles bilang nanti takut dibully. Iya, ngeles mami bilang tidak datang gurunya atau ada kepentingannya gurunya. Dia alasan mami kok begitu. Iya, karena dia dua hal ini tuh. Capek-capek mau kerja ini tugas tiba-tiba disuruh Joko diam. Iya, betul. Saya juga punya pengalaman juga yang serupa kayak Mas Fatin ini. Jadi dulu waktu SMA itu kan saya sendiri yang kerja tugas itu. Saya sendiri yang lain belum selesai itu tugas matematika ya kan, tahu lah dosen gurunya guru killer ya kan. Iya, Kalau tahu nggak kerja tugas mati orang biasanya itu guru matematika pasti Iya. pasti dosen guru killer itu pasti. Iya, jadi pada waktu itu sendiri saya di situ yang kerja tugas sendiri, cuman saya yang selesai di situ kan. Terus saya bilang lah itu dosennya gurunya saya ingatkan waktu itu, Pak ada tugas langsung teriak semua kelas. Bedanya Mas Wildan sama Mas Fatin ini Mas Wildan menyampaikan iya, saya bersuara di sini. Mas Fatin kan takut dia jadi bersuara, saya di situ langsung protes semua kawan sekelas tuh itu. Kenapa kau bilang itu? Nggak ada Pak, pada bilang padahal ada tugas sebenarnya. Tunggu Mas. Oke. Akhirnya dah. Saya Mas. Oke. Mantap. Kita tunda dulu. Oke. Minum dulu ini ya. Oke, minum dulu. Mantap memang Mas Agus ini bikin. Kebetulan kemarin juga Mas Agus ini saya panggil itu dari kalian tahu nggak ini Gold Cafe? Oh iya. Terkenal itu. Ya. Biasa barista terkeren. Oke, kita lanjut. Oke, sampai mana tadi? Yang Mas, saya berani menyampaikan tugas tersebut. Jadi ya kayak gitu.
waktu saya bersuara di situ orang-orang pada protes di situ. Jadi misalnya kalau kan di situ kan kebetulan saya apa ya kan geng kelas. Iya, Jadi iya. mau bersuara, mau protes orang itu kayaknya kalau Iya. di luar kalau ada pemukulan sama kemudian waduh balas balik nggak ada yang berani, nggak ada yang bakalan karena preman juga dulu ya kan Oh. anak Medan. Rupanya orang Medan keras-keras. Iya. Jadi ya udah nggak ada yang berani. Jadi kalau mau bersuara kita harus keluarkan keberanian kita, harus percaya diri lah. Harus bangun juga kekuatan ini memang. Jadi pada saat itu Mas Wildan ini nggak dijauhi ya sama teman-teman. Itulah aku bilang nggak ada yang berani ngejauhin aku. Aduh, geng circleku banyak juga di situ ya kan. Ada yang ngelabrak. Wah, mereka yang bakalan mati ini kayaknya. Medan keras. Oh, Mas Wildan kemarin tuh pengalamannya SMA apa SMP? SMA, Oh, SMA waktu SMA. itu saya. Kirain SMP. Mas Fatin di zaman SMA nggak ada? Apa sekarang udah berani nih? Baik, kalau di SMA udah berani karena banyak nih teman toh. Iya, Karena dulu itu udah ada circle ya. ada circle sendiri. Oh, jadi Dulu. dulu ini Mas Fatin Introvert kayaknya anak dulu. rumah introvert. Iya, introvert lah bisa jadi dibilang. Oh. Kalau Mas Wildan dari kecil memang langsung nih. Waduh. Bukan introvert ini. Emang anak nakal. Oh. Tapi nakal tapi berbobot. Yo, Iya. yo, berbobot ini. Udah mahasiswa ini. Tapi saya gini, saya juga punya pengalaman, tapi saya beda. Apa itu? Saya kemarin tuh bukan ke Mino, saya mayoritas. Dulu saya punya juga pengalaman seperti kalian, tapi saya yang ini ngelarang. Istilahnya timbal balik lah. Iya. Nah, saya melarang jangan kasih tahu guru lah, kalau semisal kasih tahu ya pastilah dapat. Iya, iya. Jadi sekarang udah dihilangkan lah, karena untuk apa juga kan sekarang Iya. kalau dipelihara yang kayak gitu-gitu Ya, karena ini yang membawa kita sebenarnya dari Iya. kecil. Kalau misalnya dari kecil kita udah takut bersuara, sebenarnya inilah masalahnya. Kalau misalnya kita dari kecil udah takut bersuara itu, kalau udah besar itu masih ke bawah aja itu pastinya Iya, karena kan pasti, ada pasti. pengalaman, ada trauma dari kecil. mungkin ya trauma. Iya, mungkin ada kalau rasa orang-orang mungkin yang susah bersuara, mengeluarkan pendapatnya mungkin karena itu, karena mereka takut beda sendiri. Kalau mereka beda sendiri takutnya apalah dikucilkan, dibully atau apa kayak gitu. Trauma di. Iya, trauma pasti. Oke, terima kasih Mas Wildan sama Mas Fatin atas cerita dan pengalamannya. Iya, sama-sama. Oke, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye dulu kepada penonton. Dadah, see you. See you next time. Tunggu part 2. Part 2-nya.